Akuntansi, likuidasi persekutuan. Dalam likuidasi persekutuan, baik keanggotaan maupun kegiatan usaha persekutuan sama-sama sudah berakhir. Proses likuidasi terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tahap realisasi, yaitu proses pencairan aset non-kas menjadi uang tunai. Dan tahap kedua adalah tahap likuidasi, yaitu proses pembayaran yang dimulai dari pelunasan semua hutang ke kreditur, dan kemudian jika masih ada sisa dilakukan pengembalian modal ke para sekutu. Likuidasi berangsur dengan program pembagian kas. Likuidasi berangsur adalah likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan dengan tanpa menunggu semua aset non-kas berhasil direalisir seluruhnya. Setiap ada uang kas dari hasil realisasi sebagian aset non-kas langsung dilakukan pembayaran. Yang pertama adalah pelunasan semua hutang kepada kreditur dan sisanya untuk pengembalian modal ke para sekutu. Program pembagian kas disusun untuk menentukan rencana prioritas pembagian kas kepada sekutu sehingga dapat diketahui siapa yang pertama kali berhak menerima pembagian kas dan kemudian siapa yang menempati urutan kedua dan seterusnya. Prosedur penyusunan rencana prioritas pembagian kas. Prosedur penyusunan rencana prioritas pembagian kas adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hak setiap sekutu. Hak seorang sekutu sama dengan modal sekutu yang bersangkutan, ditambah private kredit, ditambah lagi dengan piutang kepada persekutuan atau hutang kepada sekutu yang bersangkutan. 2. Menentukan kemampuan setiap sekutu dalam menanggung kerugian. Besarnya rugi maksimal yang masih dapat ditanggung oleh seorang sekutu adalah sama dengan hak sekutu dibagi dengan persentase bagian laba sekutu yang bersangkutan. 3. Menentukan urutan kemampuan setiap sekutu untuk menentukan prioritas pembayaran. Urutan prioritas pembayaran dimulai dari sekutu yang memiliki kemampuan menanggung kerugian yang tertinggi, kemudian diikuti oleh sekutu yang mempunyai kemampuan menanggung kerugian yang berada di bawahnya. Dan begitu seterusnya. 4. Menentukan kemampuan lebih seorang sekutu dalam menanggung kerugian di atas kemampuan sekutu lainnya. Kemampuan lebih dari sekutu prioritas pertama adalah sama dengan besarnya kemampuan sekutu prioritas pertama dikurangi dengan besarnya kemampuan sekutu prioritas kedua. Kemampuan lebih dari sekutu prioritas kedua sama dengan besarnya kemampuan sekutu prioritas kedua dikurangi dengan besarnya kemampuan sekutu prioritas ketiga. 5. Menentukan besarnya pembagian kas untuk masing sekutu sesuai dengan urutan prioritas pembayarannya. Besarnya bagian kas yang diterima seorang sekutu adalah sama dengan besarnya persentase pembagian laba dari sekutu yang bersangkutan, dikalikan dengan besarnya kemampuan lebih dari sekutu yang bersangkutan dalam menanggung kerugian. Apabila besarnya kemampuan menanggung kerugian masing-masing sekutu sudah berjumlah sama, maka pembagian kas kepada masing-masing sekutu dapat dilakukan sesuai dengan perbandingan laba rugi.